Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Lailul Fajriyah akan menjelaskan tentang teori asam basa dan kekuatan asam basa. Saya akan menjelaskan teori asam basa dari 3 ahli, yaitu teori asam basa dari Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Yang pertama, teori asam basa dari Arrhenius dikemukakan oleh Svante Arrhenius pada tahun 1884, di mana dia adalah seorang ilmuwan Swedia. Arrhenius menjelaskan bagaimana kekuatan asam dalam air tergantung pada konsentrasi ion-ion hidrogen di dalamnya. Menurut Arrhenius, asam sendiri adalah zat yang dalam air melepaskan ion H+. Asam Arrhenius dirumuskan sebagai HXZ dengan ionisasi sebagai berikut. HXZ menjadi XH+ plus ZX-. Contohnya itu seperti HCl yang diuraikan menjadi H+ dan Cl-, kemudian HCN yang diuraikan menjadi H+ dan Cn-. Kemudian menurut Arrhenius, basa sendiri itu adalah zat yang dalam air melepaskan ion OH-, di mana basa Arrhenius disebut hidroksida logam. Seperti yang telah digambarkan dalam PPT, untuk penguraiannya yaitu M(OHX) menjadi MX+ plus XOH-. Contohnya itu seperti KOH yang ketika diuraikan menjadi K+ dan OH-. Kemudian ada BaOH2 yang ketika diuraikan menjadi Ba2+ dan 2OH-. Teori asam basa yang kedua yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry yang dikemukakan oleh Johannes N. Bronsted dan Thomas M. Lowry pada tahun 1923. Konsep yang diajukan dari kedua ilmuwan tersebut didasarkan pada fakta bahwa reaksi asam basa melibatkan transfer proton, yaitu ion OH+, dari satu zat ke zat yang lainnya. Proses transfer proton ini selalu melibatkan asam sebagai donor dan basa sebagai penerima atau akseptor. Asam sendiri, menurut Bronsted-Lowry, adalah suatu zat berupa molekul maupun ion yang memberikan H+ atau proton kepada suatu basa atau donor proton. Sedangkan basa adalah suatu zat berbentuk molekul maupun ion yang menerima H+ atau proton dari suatu asam atau akseptor proton. Di sini bisa kita lihat ada sebuah senyawa yaitu HF plus H2O menjadi F- plus H3O. Dari gambar tersebut itu dapat ditentukan asam basanya itu mana, dan juga Bronsted-Lowry itu mengemukakan tentang asam basa konjugasi. HF sebagai asam itu dikatakan asam karena memberikan proton kepada H2O. H3O+ sebagai asam dikarenakan memberikan proton kepada F-. Kemudian lanjut kepada basa. H2O sebagai basa dikarenakan menerima proton dari HF, dan F- sebagai basa dikarenakan menerima proton dari H3O+. Sedangkan asam basa konjugasi. Asam konjugasi adalah spesies yang telah kehilangan H+. HF setelah melepas proton menjadi F-, maka F- disebut basa konjugasi dari HF. Sedangkan basa konjugasi sendiri adalah spesies yang telah menerima H+. Dari gambar tersebut, H2O setelah menerima proton menjadi H3O+, maka H3O+-nya itu disebut sebagai asam konjugasi dari H2O.
Teori asam basa yang ketiga yaitu teori asam basa Lewis yang dikemukakan oleh G. N. Lewis pada tahun 1923, di mana teori ini cakupannya lebih luas dibandingkan dua teori sebelumnya. Teori ini menekankan pada pasangan elektron yang berkaitan dengan struktur dan ikatan. Asam sendiri adalah zat yang menerima pasangan elektron bebas atau PEB dari suatu basa dalam suatu ikatan kovalen koordinasi atau akseptor PEB. Sedangkan basa adalah zat yang memberikan pasangan elektron bebas atau PEB dari suatu asam dalam suatu ikatan kovalen koordinasi atau donor PEB. Dalam gambar bisa dilihat reaksi antara BF3 dan NH3. Reaksi antara BF3 dan NH3 merupakan reaksi asam basa, di mana BF3 sebagai asam Lewis dan NH3 sebagai basa Lewis. NH3 memberikan pasangan elektron kepada BF3 sehingga membentuk ikatan kovalen koordinasi di antara keduanya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekuatan asam basa. Perbedaan kekuatan larutan asam basa dipengaruhi oleh banyak sedikitnya ion-ion pembawa sifat asam dan ion-ion pembawa sifat basa yang dihasilkan saat terionisasi. Oleh karena itu, larutan asam basa dibedakan menjadi dua, yaitu asam basa kuat dan asam basa lemah. Yang pertama adalah kelompok diri asam. Kekuatan asam dipengaruhi oleh banyaknya ion-ion H+ yang dihasilkan oleh senyawa asam dalam larutannya. Nah, berdasarkan banyak sedikitnya ion H+, dibedakan menjadi dua, yaitu asam kuat dan asam lemah. Asam kuat sendiri adalah senyawa asam yang dalam larutannya itu terurai secara keseluruhan menjadi ion-ion atau terionisasi sempurna. Sebagaimana yang dapat kita lihat, ionisasi asam kuat dapat dirumuskan adalah sebagai berikut. Dengan keterangan X sendiri itu adalah valensi asam dan M itu adalah konsentrasi asam. Kemudian asam lemah. Asam lemah adalah senyawa asam yang dalam larutannya tidak seluruhnya terurai menjadi ion-ion atau terionisasi sebagian. Reaksi ionisasi asam lemah merupakan reaksi kesetimbangan. Di dalam PPT sudah dijelaskan, sudah terlihat jelas ya untuk perumusannya, di mana Ka sama dengan H+ dikali A per atau dibagi Ha. Makin kuat asam, maka reaksi kesetimbangan asam makin condong ke kanan sehingga Ka bertambah lebih besar. Ataupun juga konsentrasi ion H+ dapat dicari ataupun dihitung dengan menggunakan rumus H+ sama dengan akar dari Ka dikali Ha. Ka sendiri adalah tetapan ionisasi asam. Kemudian ketika kita mempunyai data untuk dari derajat ionisasi, kita bisa mencari konsentrasi ion H+ menggunakan rumus H+ sama dengan Ha dikali alfa. Alfanya itu adalah derajat ionisasi. Kemudian basa. Kekuatan basa dipengaruhi oleh banyaknya ion-ion OH- yang dihasilkan oleh senyawa basa dalam larutannya. Berdasarkan banyak sedikitnya ion OH- yang dihasilkan, basa dibedakan menjadi dua macam, yaitu basa kuat dan basa lemah. Basa kuat adalah senyawa basa yang dalam larutannya terurai seluruhnya menjadi ion-ion atau terionisasi sempurna. Nah, reaksi ionisasi basa kuat merupakan reaksi berkesudahan, di mana penggambaran dari rumus dari ionisasi basa kuat adalah seperti yang ada di PPT. Kemudian basa lemah. Basa lemah adalah senyawa basa yang dalam larutannya hanya sedikit terionisasi menjadi ion-ionnya atau terionisasi sebagian. Reaksi ionisasi basa lemah juga merupakan reaksi kesetimbangan, di mana penggambaran dari ionisasi basa lemah dapat dirumuskan, yaitu Kb sama dengan M+ kali OH- dibagi MOH.
makin kuat basa, maka reaksi kesetimbangan basa makin condong ke kanan. Akibatnya Kb bertambah besar. Oleh karena itu, harga Kb merupakan ukuran kekuatan basa. Maka, semakin besar Kb, maka semakin kuat basa. Ataupun juga konsentrasi ion OH- dapat dihitung menggunakan OH- sama dengan akar dari Kb dikali MOH. Ataupun juga konsentrasi ion OH- dari basa lemah dapat dihitung menggunakan derajat ionisasi atau dengan rumus OH- sama dengan M di MOH dikali alfa. Alfa sendiri total derajat ionisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.